Perkenalkan, nama saya Farah Ramadan. Saya dari kelas 441 G37. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia dalam video ini. Simak terus videonya ya. Oke. Korupsi sebuah kata yang terasa familiar, namun dampaknya sangat destruktif bagi seni-seni kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, korupsi telah menjadi penyakit kronis yang menggerogoti sumber daya negara, menghambat pembangunan, dan merusak kepercayaan masyarakat. Melawan korupsi bukan hanya tugas penegak hukum, tapi tanggung jawab kolektif setiap warga negara. Upaya anti korupsi harus menjadi budaya yang tertanam kuat dalam setiap aspek hidup. Dampak korupsi yang mengacaukan korupsi bukan sekedar kerugian finansial, jauh dari itu menimbulkan kerugian multidimensi, termasuk nomor 1, kerugian ekonomi yang mengakibatkan efisiensi anggaran, lambungnya harga barang dan jasa, serta hilangnya investasi karena tingginya risiko bisnis. Nomor 2, kerusakan sosial dan kesejahteraan. Dana yang harus dialokasikan untuk fasilitas publik seperti kesehatan dan pendidikan justru dikorupsi, menyebabkan masyarakat luas menderita. Nomor 3, penurunan kepercayaan publik. Korupsi merusak kredibilitas pemerintah dan lembaga negara, menciptakan apatisme dan sinisme di bagian masyarakat. Nomor 4, hancurnya moral dan etika. Korupsi menormalisasikan perilaku tidak jujur dan bertanggung jawab, merobohkan nilai-nilai kesopanan dan moral bagi bangsa. Pentingnya pendidikan anti korupsi. Pencegahannya adalah kunci utama dalam pemberantasan korupsi, dan pendidikan adalah fondasinya. Pendidikan anti korupsi harus ditanamkan sejak dini, mulai dari lingkungan, keluarga, hingga institusi pendidikan. Tujuannya adalah membentuk karakter generasi muda yang memiliki 9 nilai anti korupsi, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, bekerja keras, sederhana, berani, dan adil. Dengan menumbuhkan karakter yang kuat, individu dan memiliki benteng moral yang kokoh untuk menolak segala bentuk korupsi, baik dalam skala besar maupun kecil. Peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Upaya pemberantasan tidak akan optimal tanpa partisipasi aktif dari masyarakat. Peran serta masyarakat dapat diwujudkan melalui beberapa hal, yaitu pengawasan. Aktif mengawasi kinerja pemerintah dan melaporkan indikasi tindak pidana korupsi kepada pihak berwenang, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu disingkat KPK. Nomor 2, menjaga integritas diri. Melalui dari diri sendiri dengan tidak melakukan korupsi kecil seperti tidak menyuap, tidak manipulasi data, dan berlaku jujur dalam setiap urusan. Nomor 3, mendukung penegak hukum, memberikan dukungan dan moral dan informasi yang diperlakukan kepada penegak hukum dalam proses penyelidikan dan persidangan kasus korupsi. Nomor 4, mendorong transparansi, menuntut transparansi dan akuntabilitas dari setiap pejabat publik dan lembaga negara. Jadi kesimpulannya, perjuangan melawan korupsi adalah maraton, bukan lari cepat. Ini membutuhkan komitmen dan jangka panjang dari seluruh elemen bangsa. Yang membangun budaya anti korupsi adalah investasi krusial untuk masa depan Indonesia yang adil, makmur, dan berintegritas. Mari jadikan integritas sebagai pilar kehidupan bangsa dan bersama-sama menolak korupsi demi cita-cita bangsa yang bersih dan bermartabat. Sekian dari video saya. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.